Bismillahirrahmanirrahim. Zaman kehancuran, benar atau salah? Yang mana zaman kehancuran tersebut menjadi tanda akhir zaman? Apakah akan terjadi kiamat sebagai akhir perjalanan kehidupan umat? Wallahu alam. Mungkin terlalu dini menyebut atau mengatakan kiamat, meskipun hal tersebut menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu harus kita yakini dan kita imani bahwa kiamat akan benar terjadi. Tetapi itu masih menjadi rahasia Allah atas kehidupan umat-umatnya. Mengkaji Jongko Joyoboyo, zaman kehancuran sebagai pintu gerbang zaman kejayaan, dan akan menjadi akhir dari zaman di mana manusia kehilangan jati diri dan kepribadiannya. Hilangnya welas asih, tepo seliro, andap asor, dan berkuasanya sifat-sifat angkara murka, iri dengki, keserakahan dan kesombongan, yang menjadikan manusia atigang atigung atiguno. Allah memberi tanda tentang akhir zaman. Bencana seolah tak berhenti, silih berganti. Angin, gempa, hujan membawa petaka dan menjadi bencana. Gunung-gunung menggeliat, alam menunjukkan kekuatannya. Dan semua sudah ditulis Eyang Prabu Joyoboyo dalam bait-bait jongkonya. Meskipun tidak sedikit orang yang tidak mempercayainya dengan alasan yang tentu sangat mendasar, yaitu hanya yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ramalan itu menyesatkan, dan haram meyakini atau mempercayai sebuah ramalan. Tetapi kalau dikaji dan dicermati tulisan atau seratan Eyang Joyoboyo dalam bait-bait jongkonya, semua sudah terbukti dan menjadi kenyataan. Hanya satu yang belum, yang tidak lain adalah sosok Satrio Piningit, kemunculan Satrio Piningit dan Ratu Adil. Banyak tanda-tanda dan bukti-bukti tentang Satrio Piningit, ciri dan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Tetapi kalau sudah tidak percaya, 1000 bukti pun tetap tidak akan mempercayainya. Ya tentu dengan dasar atau pemahaman dan pendapat sakarepe dhewe. Seperti pemahaman, berkomunikasi hanya dengan Allah, bukan makhluk halus. Tetapi pada kenyataannya, apakah kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba bayangkan jika kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Dapat dipastikan tidak ada kesusahan dan penderitaan, dan tidak ada misteri ataupun rahasia Allah. Dan diriwayatkan dalam firman Allah di dalam Al-Quran, hanya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun karena kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Dan itu pun masih ada yang tidak mempercayainya. Bahkan proses tersebut, interaksi antara Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah diragukan kebenarannya. Dan inilah sifat dasar manusia. Menyikapi fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, kalau merujuk Jongko Joyoboyo tentang kemunculan Satrio Piningit dengan tanda-tanda alam yang bergejolak, menebar bencana kehancuran dan ranjau-ranjau kematian, zaman Kolobentu atau zaman kehancuran untuk menjemput zaman kejayaan, zaman keemasan, yang tentu dengan lakon Satrio Piningit. Seperti dalam bait 159 Jongko Joyoboyo, selat-selata yen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan dewa 8 ngasta manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejo wantah, apa ngawak menungso apa surya Bathara kaya Bathara Kresna, watak Baladewa agegaman Trisula Weda,
Cinejer wolak-wali ing jaman wong nyilih balekake wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang bayar wirang. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, yang kemungkinan dimaksud tahun kembar, tahun 2020, akan ada dewa berbadan manusia, berpala seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang hutang membayar. Nyawa bayar nyawa, utang malu dibayar malu. Alam menjadi saksi kemunculan Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit digembleng atau dididik oleh alam dalam kehidupan dan belajar dari riwayat-riwayat kenabian. Yang derajat kenabian didapatkan, yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara alam. Dan hampir semua nabi dalam kehidupannya mendapat hinaan, hujatan, fitnah. Dan beliau-beliau dalam penderitaan dan kesengsaraan di antara umat-umat manusia lainnya. Tetapi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak jauh beda dengan kehidupan Satrio Piningit yang kesandung kesampar, sengsara dan menderita dengan hinaan, ejekan, dan fitnah menjadi baju kehidupannya. Derajatnya hina di antara manusia, tetapi mulia di sisi Allah, yang bisa jadi derajat nabi, tetapi bukan nabi, karena tidak akan ada nabi baru dan tidak ada kitab suci baru. Satrio Piningit penerus para nabi yang harus memperjuangkan kehidupan umat manusia untuk kembali mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua kuasa dan kebesarannya. Dan Satrio Piningit harus melaksanakan kitab kehidupan, yaitu Sastro Cindro. Meskipun tidak termasuk dalam kitab suci beragama yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sastro Cindro atau kitab kehidupan yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab tersebut tidak tertulis, tetapi harus dijalani ataupun dilaksanakan manusia dalam kehidupannya. Dan Nabi Khidir alaihissalam menjadi maha guru dalam kehidupan. Nabi Khidir tidak termasuk dalam 25 nabi. Tetapi beliau diriwayatkan di dalam Al-Quran. Beliau penuh misteri. Ada kepercayaan atau pendapat beliau gurunya para nabi. Dan banyak cerita derajat kewalian atau derajat wali Allah karena restu beliau. Sosok Satrio Piningit dalam proses tirakat batiniah atau lelaku didampingi atau digembleng oleh Nabi Khidir alaihissalam, yang menjadikan sosok Satrio Piningit disayang oleh para nabi, disayang wali-wali Allah dan leluhur, tidak ketinggalan penduduk langit. Satrio Piningit yang diharapkan menghancurkan kezaliman dan mengembalikan akhlak mulia manusia dengan pribadi dan budi pekerti yang luhur. Dia sosok pilihan alam. Dia dicintai para nabi, disanjung-sanjung penduduk langit. Dalam bait Jongko Joyoboyo, dewa berbadan manusia. Bagi spiritual atau orang-orang yang berkarohmah, yang diberi kelebihan mata hati, yang tentu bisa berinteraksi dengan makhluk astral atau makhluk halus, lebih mudah tentunya mendapatkan jawaban dari misteri Satrio Piningit. Karena semua makhluk halus menjadi bagian perjalanan kemunculan Satrio Piningit. Tidak terkecuali bangsa jin
Dan apakah nama Abi Bondowoso Cokromenggolo benar-benar dikenal bangsa jin, bahkan penduduk langit? Secara syariat, pendapat atau pemahaman tersebut dianggap gila ataupun salah. Tetapi secara hakikatullah, insya Allah itu sebuah kebenaran. Sama seperti kisah Nabi Khidir alaihissalam yang membunuh anak kecil, yang tentu secara syariat salah. Tetapi beliau lebih paham tentang hukum dan ilmu hakikatullah. Beliau, Nabi Khidir alaihissalam, menjadi simbol kehidupan. Dengan sastra jindro mengajarkan ilmu hikmah kepada siapapun yang beliau inginkan. Perjalanan suci akhir zaman dengan tokoh Satrio Piningit, yang tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan restu leluhur akan menjadi atau menjawab kebenaran Jongko Joyoboyo. Alam kehidupan akan berpesta menjemput kedatangan pemimpin akhir zaman. Tetapi kehidupan ini harus melewati kehancuran. Dan apakah meletusnya Gunung Merapi akan menjadi awal pagebluk atau kehancuran alam? Dan apakah di bulan November tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit? Selot-selote ngancik tutuping tahun. Tentu alam akan menjawab. Bismillah. Semoga kita diberi kekuatan lahir batin dan selalu mendapat barokah, sehat selamat. Karena Satrio Piningit menebar tanda-tanda kehancuran dan keselamatan kepada siapapun. Dan semoga kita dibarokahi, mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara sosok akhir zaman. Dan kita diberi barokah kehidupan di zaman baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad